Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. In this time, we will continue the material about the square root part 2. Let's see. The first is properties of root form. Oke, untuk yang pertama di sini ada aturan dalam bilangan bentuk akar. Yang pertama ada bentuk kali, kemudian yang kedua ada bentuk pembagian. Untuk bentuk akar di sini, ya, untuk perkaliannya kita bisa lihat bahwa akar A dikali akar B menjadi akar A dikali B. Atau di sini kita lihat contohnya, dari akar 27 ya didapat dari akar 9 dikali akar 3. Maka kita bisa sederhanakan ya, akar 9 ini merupakan bentuk sederhana dari akar 9 adalah 3. Maka menjadi 3 dikali akar 3 ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan, maka tetap menjadi akar 3. Maka 3 dikali akar 3 jawabannya adalah 3 akar 3. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini ada bentuk pembagian ya. Untuk pembagian dari akar A dibagi akar B menjadi akar dari A per B. Maka kita bisa lakukan seperti ini. Kita pecah ya menjadi akar 1 dibagi akar 16. Kemudian kita sederhanakan bentuknya, akar 16 itu adalah 4. Kemudian akar 1 tetap menjadi akar 1. Maka seperti ini jadinya. Okay, for the next equation, determine the simplest form of 100 in x kuadrat. Sini kita diminta untuk menyederhanakan bentuk sederhana dari 100 akar dari 180 ya. Kita bisa mulai, we will start by using quadratic number. Kita bisa mulai dengan bilangan kuadrat. Jadi berapa dikali berapa biar hasilnya 180 ya. Kita bisa mulai dengan 36 ya. Jika dikalikan dengan 5 itu adalah 180. Jadi kita bisa mulai dengan salah satu ini dengan bilangan kuadrat. Artinya bilangan kuadrat merupakan perkalian dari bilangan yang sama. Jadi bisa kita keluarkan akar 36, bentuk yang sederhananya adalah 6 ya. Karena 6 dikali 6 itu akar 36, maka kita mulai tadi dengan bilangan berkuadrat. Kemudian akar 5 di sini tetap menjadi akar 5. So, the answer is, jadi jawabannya adalah 6 akar 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Okay, please continue for the simplest form of this and this. For the next is algebraic operation in root form. For the first is addition of root form, and this is the subtraction of root form. For the addition ya, untuk penjumlahan kita bisa lakukan penjumlahan seperti ini. If the square, the number of square is same. Jika bilangan di sini pangkatnya merupakan bilangan, bukan pangkat, sorry, bilangan akarnya merupakan akar yang sama ya. Contoh di sini 3 akar 6 ya ditambah 5 akar 6. Nah, maka kita bisa jumlahkan di sini. 3 ditambah 5 itu adalah 8. Jadi jawabannya adalah 8 akar 6. Seperti itu. For the next is subtraction is same with the addition, but the operation is subtraction, or sini adalah dikurang ya. Syaratnya sama, harus bentuk akarnya harus sama. Kalau misalkan di sini akarnya akar 5, maka di sini pun akar 5, baru kita bisa operasikan. Kalau misalkan di sininya akarnya akar 6, maka di sini juga harus akar 6. Jadi harus sama bentuknya ya. Okay, this is the example of the addition and subtraction in root form. Simplify the form of
Nah, di sini kita diminta untuk menyederhanakan ya bentuk dari bilangan ini. Di sini akarnya sama ya, maka kita bisa langsung jumlahkan 2 ditambah 3 itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5 akar 2. Kemudian di sini pun juga sama, kita tinggal kurangkan bilangan pokoknya. 4 dikurang 2, 2. Maka jawabannya adalah 2 akar 3. Untuk yang selanjutnya ini juga sama, hanya saja ada bentuk penjumlahan dan pengurangan. Maka kita bisa lakukan, kita jumlahkan dengan bilangan pokok lebih dahulu. 2 ditambah 3, 5, kemudian dikurang 4 itu adalah 1. Kemudian kita tuliskan dengan akarnya akar 5. Karena di sini 1, maka tidak perlu ditulis ya. Jadi cukup dengan akar 5. Kemudian untuk yang ini pun sama, kita operasikan bilangan pokoknya. 4 dikurang 3 itu 1. 1 ditambah 2 itu 3. Ya, 1 ditambah 2 itu 3. Maka kita bisa operasikan seperti ini menjadi, oh sorry di sini ada kesalahan ya, harusnya di sini adalah 1 ya, bukan min 1 tapi 1. Jadi adalah 3 akar 7. Next, please find the result of this algebraic form. Okay, after we learn about the addition and subtraction, we will continue about the multiplication and division of root form. Ya, kita akan pelajari ini dalam bentuk perkalian ya. Di sini ada bentuk A dikali akar C dikali B akar D. Maka jawabannya adalah AB kemudian akar C D. Jadi misalkan di sini kita punya bilangan 3 ya. 3 akar 2 dikali 2 akar 5. So the answer is, kita kalikan dengan 3 kali 2 adalah 6. Akar 2 dikali akar 5 itu adalah akar 10. Jadi cara menjawabnya seperti ini ya. Ataupun dalam bentuk pembagian ya, di sini ada division atau pembagian. Maka caranya pun juga sama, kita bagi dengan bilangan seperti ini ya. Kita bagi contoh 24 ya, akar 8 divided 8 akar 4. Contohnya seperti ini. Maka kita bagi saja bilangannya. 24 dibagi 8 bisa, jawabannya berapa? 3. Kemudian kita tinggal bagi saja tuh akar 8 dibagi akar 4. Nah, jadi jawabannya berapa? 3 akar 2. 2 dari mana? 8 dibagi 4. And this is the example of multiplication. 2 multiple 3 become 6 ya. Di sini ada akar 2 dikali akar 3 menjadi akar 6. Kemudian kita tinggal mengalihkan saja di sini ya, kita tinggal mengalihkan saja. Ini pun juga sama, karena bilangannya pokoknya di sini hanya 2, maka kita tulis 2, kemudian akarnya kita kalikan. Kemudian ini pun sama, kita kalikan, yang biru-biru ini adalah bilangan pokoknya, basic number, and this is the quadratic number. Di sini bilangan bukan kuadrat tapi bilangan akarnya ya. Di sini bilangan akarnya kita kalikan. Ini pun juga sama, kita kalikan seperti ini ya. Nah, kemudian dari yang seperti ini kita bisa nanti sederhanakan ya. Kita keluarkan 9 akar 10. Akar 9 itu adalah 3. Maka 3 akar 10. Atau di sini kita juga punya bilangan seperti ini ya. Bilangan seperti ini kita kalikan 14 kali 7. Nah, 14 kali 7 ini kita bisa ya, kita bisa sederhanakan ya. Di sini 2 ya, kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi 2 dikali 7 dikali 7 ya. Jadi 14 nya kita uraikan
7 dikali 7 kan bisa kita keluarkan, atau 49 ya di sini ya. Kita keluarkan 7-nya menjadi 6, 7 akar 2. Atau kita bisa kalikan menjadi 42 akar 2. Okay, for the next is example of multiplication. Di sini ada contoh dari bentuk akar ya. Akar 3 dalam kurung 3 akar 2 dikurang akar 5. Maka kita harus mengalihkannya terlebih dahulu sini ya. Akar 3 ke sini, kemudian akar 3 ke sini. Kita kalikan hasilnya menjadi seperti ini ya. Nah, maka inilah hasilnya. Kemudian untuk yang kedua, ini kita gunakan cara seperti di aljabar ya. Seperti yang sudah kita pelajari tentang aljabar, maka ini harus dikalikan ke sini. Kemudian ini dikalikan ke sini. Setelah itu ini dikalikan ke sini dan ini dikalikan ke sini. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini jadi seperti ini, kemudian akar 6 dikalikan dengan akar 3, kemudian 2 akar 2 dengan 3 akar 2, kemudian 2 akar 2 dengan akar 3. Nah, kita hitung dulu hasilnya di sini. Akar 6 dikalikan dengan 3 akar 2, maka jawabannya adalah 3 akar 18, 3 akar 12. Kemudian 6 akar 3 itu akar 18 ya. Kemudian kita hitung lagi 2 akar 2 dikali 3 akar 2 itu adalah 6 akar 4 ya. 6 akar 4 dan 2 akar 2 kali 3 itu adalah 2 akar 6 ya. 2 akar 6 seperti itu. Nanti kalau sudah, maka kita bisa tuliskan jawabannya seperti yang sudah dipelajari. Jadi kita buatkan dulu bentuknya seperti ini, kemudian kita hitung masing-masing. Ini contoh dari bentuk pembagian ya, seperti ini. Kalau pembagian maka bisa kita gunakan cara seperti ini ya, tinggal kita bagi saja, ataupun kalau misalkan ada bilangan bisnya di sini, maka kita bagi dengan bisnya terlebih dahulu, kemudian baru akarnya, ataupun dengan cara seperti ini juga sama ya. Kita bagi dulu, kemudian kita bagi akarnya. Doing this question from part A until part D. And then let's doing the question 7. Determine the result from using the algebraic operations. Thank you very much for your attention. See you for the next video about the rationalize of root form. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.